Halo sahabat-sahabat GKL, Gresik Koi Lover dimanapun kalian berada. Sekarang saya sudah ada di depan kolam kacanya Gresik Koi Lover, tapi saya tidak membahas kolam ini dan ikan isinya. Ini cuma contoh saja, karena tema kali ini yaitu pentingnya kedalaman kolam ikan koi itu minimal berapa, maksimal berapa. Oke, di sini saya akan membahas dengan sangat sederhana, simple, tapi ilmunya sangat bermanfaat untuk sahabat Gresik Koi Lover biar lebih mudah memahami dan menjawab pertanyaan sahabat GKL juga. Kedalaman kolam ikan koi itu bagusnya berapa? Kemarin juga sudah ada yang nanya seperti itu. Makanya kali ini saya akan bikin kontennya, kolam ikan koi itu minimal kedalaman berapa, kelebihan kedalaman berapa, dan positif negatifnya apa kalau kolam koi tersebut dalam. Oke, saya balikkan dulu kameranya ke depan sebagai contoh saja ya, soalnya kalau kolamnya Gresik Koi Lover ini tidak dalam dan kurang dari 1,5 meter ya, jauh lah. Oke, saya balikkan dulu kameranya ke depan. Nah ini ya depan kolamnya Gresik Koi Lover. Oke, saya akan kembali ke tema dan judul, kenapa kolam ikan koi itu harus dalam dan berapa minimal dan maksimal kedalamannya. Oke, akan saya bahas. Minimal kedalaman kolam ikan koi yaitu 1,5 meter ya sahabat Gresik Koi Lover, itu minim yaitu 1,5 meter. Kalau minimal atau maksimal kedalaman kolam ikan koi itu yang baik yaitu 2,5 meter, itu sudah sangat baik. Kalau lebih dari itu boleh saja, tapi sangat berbahaya untuk ikan koinya karena ikan koinya bisa kecapean dan akhirnya mati. Kenapa? Itu nanti akan saya bahas di next video atau next konten. Oke, kali ini kita fokus yaitu maksimal kedalaman kolam dan apa dampak positif dan negatifnya kalau kolam ikan koi kita dalam. Oke, tadi sudah saya jelaskan minimal kedalaman kolam ikan koi yaitu 1,5 meter dan maksimal kedalaman kolam koi yaitu 2,5 meter. Nah, sekarang masuk ke keuntungan atau dampak positifnya kalau kolam ikan koi kita itu dalam. Tapi ini tidak dalam ya, ini sebagai contoh saja kolamnya Gresik Koi Lover. Oke, apa keuntungan kolam koi dalam? Nah, sekarang kan musimnya itu musim hujan ya. Nah ini alhamdulillah di sekitar Gresik tentunya ini sudah cerah, tidak mendung. Nah ini kabar baik, karena kalau kolam tidak dalam ini sangat berbahaya kalau musim hujan seperti kolamnya Gresik Koi Lover. Nah, keuntungan kolam koi kalau dalam di musim hujan, nah itu yang utama, yaitu apabila air hujan itu langsung masuk ke dalam kolam ikan koi itu tidak akan berbahaya dan akan baik-baik saja. Kenapa? Nah, karena kalau kolam koi kita itu dalam dan air hujan itu masuk ke dalam kolam ikan koi itu kan membawa asam ya. Air kolam itu akan asam. Jadi kalau dalam di permukaan saja dia akan swing pH, tapi kalau di dasar pH-nya akan tetap netral karena kolamnya dalam. Kecuali kalau hujannya itu deras banget selama 6 jam. Nah, itu kecuali pasti akan pH-nya swing tapi tidak terlalu swing seperti itu ya. Nah itu keuntungan kolam ikan koi dalam itu saat musim hujan terasa banget. Ikan koi akan baik-baik saja dan air kolam tidak terlalu berbahaya untuk ikan koi saat musim hujan. Itu dia ya kelebihan kolam ikan koi kalau dalam, karena swing pH tidak akan terjadi di kolam ikan koi, karena swing pH akan terjadi di permukaan air kolam, tapi kalau di dasar akan tetap netral seperti itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua yaitu kita tidak perlu membersihkan kolam ikan koi atau membersihkan filternya atau chambernya itu setiap minggu. Jadi kalau kolam dalam itu biasanya membersihkannya itu lama banget, yaitu minim itu 2 bulan sekali, ada yang sampai 4 bulan sekali. Ya itu ya kelebihannya, itu kita tidak capek-capek tiap minggu bersihkan filter atau chambernya. Apalagi dripping air mungkin cuma 20% saja sudah cukup. Seperti itu kelebihan kedua atau positif kedua kalau kolam ikan koi kita itu dalam. Poin ketiga keuntungan atau positifnya kolam ikan koi dalam yaitu tubuh ikan koi itu akan bisa terbentuk secara profesional dengan baik. Jadi ikan koinya kalau gennya baik itu akan munuk atau akan berpunuk ya, seperti utsuri ini kita lihat. Nah itu akan punuk seperti itu ya, berpunuk.
Nah, itu akan berpunuk. Itu kalau kolam ikan koi kita dalam sekali, itu bisa membentuk punuknya itu semakin tinggi dan semakin bagus. Badan juga akan profesional, tidak akan put bully atau perut besar. Nah, seperti itu. Itu kelebihan dari kolam ikan koi kalau dalam. Nah, seperti itu ya. Sekarang masuk ke kekurangan atau dampak negatifnya. Yang pertama, kita perlu filter atau chamber itu yang lebih luas dan juga lebih dalam dari kolam utama. Kenapa? Ya kan volume chamber dan volume filter itu harus memang lebih besar dari volume kolam, biar air kolam ini bisa masuk semua ke dalam filter dan bisa running atau bisa mutar secara maksimal, biar kotoran ikan koi itu secara maksimal dibersihkan. Jadi kita butuh space yang besar kalau kolam koi kita itu dalam. Itu ya kekurangan ke satu. Kekurangan kedua atau dampak negatif kedua yaitu apabila kita sudah masuk untuk membersihkan chamber atau filter koi, nah ini kita akan full seharian membersihkan chamber tersebut. Karena kenapa? Kan lama ya, 2 bulan baru dibersihkan. Sekali dibersihkan akan menghabiskan 1 hari bersih-bersih chamber saja. Karena kenapa? Ya pasti banyak sekali komponen yang ada di filter dan chamber, dan akan banyak sekali kotoran yang terdapat di chamber tersebut. Jadi itu ya dampak negatifnya. Yang kedua yaitu kita akan capek seharian membersihkan kolam ikan koi. Dan negatif atau kekurangan ketiga yaitu kita memerlukan debit air yang banyak atau air dengan volume yang banyak. Kalau kita tinggal di pedesaan seperti di Blitar, Tulungagung, Kediri, itu kan air itu melimpah ya, dan kualitasnya sangat baik. Jadi tidak akan merasa susah mendapatkan air. Tapi kalau seperti GKL ini berada di perumahan atau pemukiman, biasanya kan air itu mengandalkan air PDAM ya. Nah, itu air PDAM kan kadang baik kualitasnya, kadang buruk, itu juga kadang menyala, kadang mati. Nah, kalau kolamnya dalam itu ya kekurangannya susah mencari debit air atau mata air yang banyak, dan juga menampung air di dalam kolam ikan koi itu susah. Kalau kita kolamnya dalam pasti membutuhkan air yang banyak. Itu kekurangan dan dampak negatif ketiga. Oke, itu saja, simple dulu, jangan terlalu banyak biar sahabat GKL ini bisa menyerap ilmu dengan baik. Jangan panjang-panjang. GKL ini akan membahas atau memberikan ilmu itu yang simple, masuk dan mudah dimengerti, mudah dijalankan, tidak mahal-mahal, sederhana saja ilmunya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Gresik Lover yang ada di rumah, dan semoga untuk sahabat GKL yang ingin membuat kolam, sangat penting sekali konten ini. Oke, biar tidak salah. Nanti next time atau next video saya akan membahas kolam ikan koi apabila tidak dalam, kekurangan positifnya apa. Pasti semua itu ada positif negatifnya. Oke, sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKL Jos.